Tapi sebelumnya kita bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmatnya. Hari ini kita masih diberi nikmat sehat jasmani rohani. Banyak saudara kita Bapak Ibu di luar sana yang hanya untuk sehat tok itu Bapak Ibu, butuh biaya lainnya. Benar nggak? Hari ini saya yang pinjam uang utang duit hanya untuk bayar kos-kosan, hanya untuk berobat dan sebagainya. Ada yang berutang hanya untuk berlangganan. Kita hari ini dikasih kesehatan kadang lupa bersyukur, bener apa itu? Itu kalau kita lupa bersyukur akhirnya apa? Mungkin jadi hijab rezeki kita, bener nggak Pak itu? Nah, kita syukuri hari ini, semoga Allah melimpahkan nikmatnya lebih dahsyat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya syukuri, saya ketemu PTBes, ya alhamdulillah ya dulu awal itu saya nggak punya pikiran macam-macam. Intinya ini saya terbelit hutang yang luar biasa awalnya. Hutang yang luar biasa, di depan saya ada suatu solusi kok caranya mudah, modalnya murah. Terus saya yakin saya menyelesaikan masalah ini dengan cepat, gitu aja. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen segera sukses, nomor satu Bapak Ibu harus yakin, bener kan? Yakin utama. Yakin utama adalah kita sandarkan semua itu betul terhadap pertolongan Allah. Bener gak? Saya tadi sholat itu berhenti Bapak Ibu. Insya Allah hanya grup APJS yang ngadain sholat bersama kayak gitu. Keren Bapak Ibu ya. Berdoa bersama ya. Artinya apa? Artinya kalau kita sandarkan sudah benar, sandaran kita sudah benar ya. Sandaran kita sudah benar, keyakinan kita ya untuk dapatkan rezeki insya Allah di PTBes sangat dahsyat. Benar gak Bapak Ibu? Kita dikasih kendaraan yang sama. Saya semua Bapak Ibu dikasih kendaraan yang sama. Bedanya lebih duluan. Di Best Corporation ini bukan orang yang daftar duluan, bermitra duluan, yang cepat sukses. Banyak yang bermitra duluan, banyak yang belum sukses. Yang baru-baru banyak yang sukses. Artinya bukan ditentukan oleh dulu dan enggaknya. Kendaraannya sama Bapak Ibu. Kita misalnya punya kendaraan yang sama. Di depan saya ada kendaraan, misalnya ada motor 1000 cc. Motor ini kalau kita kendarai dengan cepat, maka finish-nya juga cepat, bener gak? Tapi untuk mengendarai butuh latihan, bener gak? Butuh latihan. Ada yang mungkin selama ini di luar sana ikut bisnis lain yang sudah biasa mengendarai kendaraan, begitu masuk ke sini langsung cudip kencang kan gitu ya. Ada yang cepat karena dia sudah pengalaman dari pembalap sebelumnya, bener gak? Lah di sini kita kan nggak tahu, sama-sama menjadi reseller mitra PTBes yang baru kan gitu ya Bapak Ibu. Maka untuk itu dibutuhkan latihan yang kuat, latihan yang sering, jatuh bangun. Berapa Ibu? Nggak mungkin kita langsung mulus, tapi jatuh bangun yang luar biasa seperti itu ya. Bapak Ibu, ini berapa menit saya waktunya? Sampai sahur. Ya, sahur. Sampai sahur. Ya. Jadi gini, teman-teman semua. Ini saya mohon maaf ya, tim APJS ini sudah luar biasa pembinaannya. Mungkin saya nggak bisa seperti APJS ya. Jadi teman-teman nanti kalau ingin sukses di PTBes itu hanya ATM. Apa? ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, manut mentor suksesnya. Kita lihat siapa sih mentor-mentor yang paling sukses di PTBes. Bapak Ibu harus lihat. Ya, lihat cara kerjanya dan lihat pola dan amalkan. Kan gitu ya. Setelah tahu diamalkan. Ya. Di PTBes yang paling luar biasa adalah di Sahabat Karib adalah Bapak Haji Adnan Setiawan. Bener gak? Di bawahnya ada Ibu AKP Rini. Bener gak? Di bawahnya lagi yang paling sukses apa? Mas Enggal. Itu ya. Terus habis itu APJS. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu harus lihat cara kerjanya dan pola kerjanya. Ikutin aja mereka. Ya, mereka kayak bersatu untuk sesuatu. Kenapa? Tahu ilmunya. Tinggal Bapak Ibu mau menjalankannya kan gitu ya. Nah, seperti itu. Tinggal mau menjalankannya. Sebenarnya Bapak Ibu, kembali ke awal, saya kok begitu yakin sukses di PTBes. Kenapa? Karena rasional Bapak Ibu. Saya bangkrut dengan hutang 1 miliar.
di hadapan saya ada solusi untuk melunasi itu, kan gitu ya. Kalau kemarin bisnis itu modalnya gede semua, modalnya miliaran, modalnya ratusan juta, ya itu pun saya bangkrut. Di hadapan saya ada solusinya. Yang membuat saya yakin, pertama apa? Logika aja, logika saja. Ini usaha dengan modal yang murah. Saya nggak perlu cari modal lagi, kan gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu, saya lihat orang awal bermitra. Saya bukan orang jaringan. Orang awal bermitra paling nggak lihat apa pertama? Lihat produk saya itu, Bapak Ibu. Tak lihat, mohon maaf ya, tak lihat itu produknya luar biasa. Semua orang yang saya temui pasti butuh produk saya, kan itu ya? Benar nggak? Benar nggak? Harganya murah, dibutuhkan masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat, benar nggak? Pasarnya luas nggak? Luas. Luas, Bapak Ibu. Luas banget ya. Terus yang kita lihat produk yang kedua, yang luar biasa, Bapak Ibu. Apa? Oh, nanti. Bukan. Produk yang kedua adalah suatu solusi untuk menyelesaikan masalah saya. Benar nggak? Kenapa? Karena bisnis itu akan jalan apabila untungnya besar. Benar nggak? Kalau nggak untung besar, laku nggak kira-kira? Nggak laku. Nggak akan laku, Bapak Ibu. Ya, jadi produknya oke, modalnya murah, caranya mudah, ada mentornya, benar nggak? Untungnya besar. Maka saya yakin, Bapak Ibu, akan melakukan usaha ini. Nah, awal saya cerita aja ya, awal bergabung, ya, saya nggak tahu bisnis jaringan, terus terang nggak tahu bisnis jaringan. Saya tahu ini adalah suatu peluang usaha yang luar biasa. Tugas saya waktu itu hanya sedekah informasi. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen menjalankan usaha ini dengan benar, maka sedekah informasi sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin lewat online atau lewat offline. Lebih pakarnya lebih ya ECS ya, lebih online atau offline. Ikutin caranya. Ya, sedekah informasi lewat online dan offline. Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu, saya gini, di PT Best ini kan kendaraannya cepat ya Bapak Ibu. Sudah ini cepat ya, banyak ya. Bahkan potensi rezekinya miliar. Kalau kita lihat paket priority itu minimal 113 miliar 770 juta. Benar nggak? Nah, maukah Bapak Ibu dikejar rezeki kira-kira? Mau. Maka kita harus mengejar dulu. Maka saya kadang bikin istilah mengejar dan dikejar ribet kalau dulu. Mengejar dan dikejar bonus. Kira-kira mau dikejar bonus? Mau. Maka Bapak Ibu harus jadi magnet. Magnet awal ya. Buktikan Bapak Ibu harus tembus new ambassador. Itu magnet pertama. Magnet kedua Bapak Ibu tembus star ambassador. Habis itu magnet ketiga tembus big ambassador, luxury champion ambassador. Itu adalah magnet utama. Nah, Bapak Ibu setelah punya magnet utama itu Bapak Ibu untuk ngejarnya harus ditarget, nggak boleh diangan-angan. Biasanya kan diajar itu FAST itu ya. FAST tahu? Ya, pas. Kalau kita presentasi sedekah informasi kan gitu ya. Sedekah informasi baik online atau offline kan kita kelompokkan ya. Ada orang yang calon mitra kita kan adalah finansialnya bagaimana, ambisinya bagaimana. Terus apa lagi? Supel atau enggak, teachable atau enggak. Orang kalau punya duit, insya Allah walaupun nggak mau bisnis pasti belanja ya, bener nggak? Lebih gampang closing. Banyak mitra yang ngomong, Pak saya kok susah closing. Ternyata kan seperti itu Bapak Ibu. Dikeluhin mitra-mitra kayak itu, ternyata memang secara kualifikasi orang itu terus nggak beli duit, nggak beli ambisi, terus nggak supel, terus nggak semangat. Biasanya gitu, mintanya ditolong tok, gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu harus apa? Harus menyamakan apa ya? Harus naik level. Harus cari orang-orang minimal yang punya duit. Bener nggak? Sekarang kalau 2.850.000 Bapak Ibu itu berat. Ada mitra saya, Pak saya selalu ke seminar bawa 5 orang, 10 orang nggak pernah closing. Yang dibawa itu Bapak Ibu, ya nggak apa-apa sih, mohon maaf ya. Yang dibawa itu kadang nggak tersaring. Di dalam dijelasin bingung, disuruh diajak untuk bermitra juga susah karena nggak punya duit.
hanya konsentrasi pada beberapa orang itu Bapak Ibu, maka lama closingnya. Akhirnya pertemuan selanjutnya juga lemah kayak gitu. Ya. Maka Bapak Ibu kita juga harus benar-benar bikin yang namanya daftar nama itu penting. Data kita itu penting. Ya, seperti itu. Terus setelah daftar nama Bapak Ibu, ya sudah rutin seminar, diutak ke seminar, training dan sebagainya sampai closing. Ya. Terus habis itu Bapak Ibu, kalau kita punya mitra, ya kalau sudah punya mitra, secara training dan sebagainya sudah ada ya. Kalau punya mitra, saya itu punya metode Bapak Ibu. Yang saya ya, kita sharing-sharing saja ya. Jadikan mitra kita itu ketika awal kita ketemu orang, ketemu mitra itu kan merayu bagaimana mereka supaya sukses di sini bergabung, ya kan ya. Biasanya setelah bergabung mulai ada masalah, gesekan dan sebagainya, benar kan? Maka kadang saya itu bikin tulisan SMART. SMART itu apa? Kalau Bapak Ibu pengen sukses, ya, pengen sukses itu minimal harus menjadi pribadi yang SMART. Mau jadi pribadi yang SMART? Mau. Pribadi yang SMART itu pertama adalah simple. Apa? Simple. Jadi Bapak Ibu kalau pengen sukses di sini, Bapak Ibu harus gampang bergaul sama orang. Betul nggak? Simple, ya. Setelah itu apa? Mandiri. Bapak Ibu harus jadi orang yang mandiri. Kuasai presentasi online offline, kuasai semuanya sehingga ketika ada calon mitra, Bapak Ibu gampang closing, percaya diri. Bener gak? Terus apa A-nya? Amanah. Bapak Ibu calon mitra kita ini ada beberapa mitra ya. Mitra saya juga ada, mitra Mas Endar juga ada ya. Karena gak amanah Bapak Ibu. Amanah masalah duit, amanah masalah peletakan jaringan dan sebagainya, ya, sehingga membuat bisnis ini akhirnya kurang berkah, benar, ya. Terus apa? R, rahmatan lil alamin. Di mana Bapak Ibu berada, jadikan Bapak Ibu menjadi manfaat buat orang. Insya Allah akan jalan usahanya, ya. Dan T apa T? Takaful. Takaful itu menolong sampai tuntas. Apabila Bapak Ibu ketemu sponsornya tadi minta dibantu lunas utang, bantu sampai lunas utang. Kalau mitranya misalnya pengen haji naik umroh dan sebagainya, bantu sampai sukses. Paham ya? Ya. Itu yang insya Allah yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya selalu fokus kepada impian saya. Mitra-mitra ada yang berhenti, ada yang jalan, ada yang mau bergerak, ada yang enggak bergerak. Kalau diajak ke training, nggak mau ya sudah. Karena kita fokus pada impian kita. Sekarang apalagi Bapak Ibu, banyak sekali mitra-mitra terseleksi alam. Apa? Terseleksi. Karena apa? Tergantung mereka. Di PT BES, ini perusahaan yang insya Allah sudah lebih dari 6 tahun. Awal-awal PT BES berdiri, awalnya Bapak Ibu ketika saya bergabung dulu, izin belum keluar. Izin belum keluar, banyak sekali cara banyak sekali cemoan ya. Tapi buat saya tahu Pak Haji Febrian ini orang konsisten. Begitu izin keluar langsung gaspol. Ya gaspol, dan yang luar biasa alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang namanya reward itu yang nggak terbayar. Boleh tepuk tangan. Di marketing plan kita untuk dapatkan motor itu 200 pak. Berapa pasang? 200. Itu aslinya 200 pasang. Terus dipromo jadi 100. Artinya 100 itu promo. Terus dipromo lagi jadi 75. 75 ini berarti promo. Aslinya berapa? 200. Ya. Izin ke Kementerian Perdagangan itu yang 200. Terus habis itu untuk mobil itu 600. Dipromo jadi 300. Dari 300 jadi 250, 275 ya. Terus lagi dipromo lagi ada yang 250 pasang, nah gitu ya. Ada yang 175 pasang dia, bener gak? Pajero juga gitu, Big Ambassador yang tadinya 3.000 jadi 1.500.
dipromo lagi 1.500 atau 1.400, dipromo lagi 1.250. Bener gak? Luxury dari 5.000 dipromo 3.000. Habis itu ada champagne-nya luar biasa. Bapak Ibu, Pak Haji Wabrian ini alhamdulillah orangnya luar biasa. Ya, memberi promo berarti bagaimana melihat mitranya banyak yang pengen yang sukses. Tapi disalahgunakan. Disalahgunakan kenapa? Dengan adanya promo-promo yang baru ini memudahkan orang lain jadi sniper. Tahu sniper? Nembak. Untuk dapatkan sasarannya adalah luxury. Maka dimulai dari yang murah dulu, yang 75 pasang. Tembak dan dapat duit berapa? 20 juta. Dipakai nembak lagi mobil jadi berapa? Ditembak lagi Pajero. Alhamdulillah akhirnya dapat 1 miliar kan gitu ya. Nah, semua ini dari nembak. Nah, ketika nembak dapat barang enggak ya? Karena barangnya banyak Bapak Ibu, maka dia jual dengan harga murah di online. Tahu di online? Di marketplace, maka banyak berkeliaran harga 50, 75, bener gak? Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Ya kita semua. Kenapa? Karena kita susah untuk closing mitra baru. Mitra baru tahu harganya produk dilihat di market, jadi kok cuma sama ini, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Akhirnya apa? Nggak jadi bermitra. Itu latar belakangnya, maka promonya dimulai dikembalikan lagi, bukan dihapus, dikembalikan lagi. Ya, sekarang promonya jadi kembali ke 100, kembali ke 300, kembali ke 600. Tapi tetap semangat Bapak Ibu ya. Karena perusahaan ini lagi mencari apa ya? Lagi mencari pelaku undercutting yang merugikan kita semua. Ya, jadikan ini apa ya? Semangat baru bahwa kita ini di PT BES ini benar-benar perusahaan yang melindungi mitranya. Tepuk tangan. Ya. Dan yang luar biasa di PT BES sudah terbukti banyak sekali yang sudah sukses. Contohnya banyak sekali, di grup ABCS juga banyak sekali, ya. Artinya kita sudah terbukti dan teruji banyak yang bisa sukses, ya. Maka Bapak Ibu, ya, sekarang mungkin banyak godaan dari penawaran dari bisnis-bisnis seperti itu di luar sana. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, kalau kita ditawarin hal-hal yang baru, kita pakai rasional, pakai apa? Mereka kenapa kok menawari dengan harga yang kayak gitu, poin yang murah? Kenapa? Karena mereka lagi merekrut mitra baru, bener gak? Perusahaan baru disamakan dengan perusahaan lama, ya beda Bapak Ibu. Dia bagaimana caranya? Paling gampang adalah bikin promo. Dia mungkin rugi, ngeluarin promo itu rugi. Tapi dia itu bagaimana bisa punya member dulu, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Secara hitung-hitungan, kemarin pas Zoom sama Pak Haji Wabrian, secara hitung-hitungan tidak akan lama. Bapak Ibu pengen bisnisnya cepat atau lama buyarnya? Cepat atau lama buyarnya? Tidak buyar. Artinya Bapak Ibu di PT BES alhamdulillah ini insya Allah jangka panjang. Ya, amin ya rabbal alamin. Suatu bisnis itu akan jatuh. Pak, ada tanya, Pak, PT BES ini lama enggak? Ada mungkin sahabat. Ada nggak gitu mungkin? Sampai kapan PT BES berdiri kan gitu ya? Bapak Ibu, suatu perusahaan itu mau tutup dandanya itu pasti ada tanda-tandanya. Ada tanda? Contohnya apa? Contohnya kemarin ada asuransi Bumi Putra. Bumi Putra itu sebelum jatuh berapa 5 tahun 10 tahun sebelumnya mulai molor bayar polis. Habis itu nggak bisa bayar polis, betul ya? Sampai akhirnya total nggak bayar sampai bangkrut. Berarti sudah ada tanda-tandanya. Bener nggak? Garuda Indonesia juga gitu. Perusahaan ini perusahaan pemerintah. Kalau nggak disontek, dia sudah bangkrut. Tanda-tandanya mulai banyak yang nggak penerbangannya mulai sedikit dan sebagainya. Artinya Bapak Ibu, insya Allah PT BES kembali ke marketing plan yang utama. Yang penting perusahaan ini
Karena kita pengen usaha ini jangka panjang. Tepuk tangan untuk Mas. Ya. Bapak Ibu, apalagi yang saya ceritain? Sesi tanya jawab. Tapi sebelum sesi tanya jawab, apa ini? Saya ini apa ya? Kalau berhadapan dengan orang-orang yang sudah luar biasa, saya agak minder. Alhamdulillah, mohon doanya saya kurang 3.000 poin dapat champion angka 1. Berkat dukungan teman-teman semua dari tim ABCS, Mas Enggar, tim Terlian, tim Pak Taryo dan sebagainya, jalur kanan saya sudah 11.000. Jalur kiri saya tim Pak Purnomo, tim saya kecil-kecil yang tak gabung-gabung sekitar sudah 7.000. Insya Allah, tapi saya gini Bapak Ibu, kapan hari itu pertumbuhan tim itu dahsyat. 1 bulan itu bisa kanan jaringannya Mas Enggar itu sudah bisa 1.000 poin. Di sebelah kiri Pak Purnomo juga 1.100 poin, 1.000 poin imbang itu Bapak Ibu. Tapi prediksi saya kemarin itu bulan Maret ini saya sudah champion. Tetapi yang namanya prediksi kan beda ya. Ternyata ya itulah, ada masalah-masalah di grup masing-masing. Makanya Bapak Ibu, ketika kita mau jalani usaha ini, pastikan ya sering yang namanya home selling. Ketika ada masalah-masalah segera diselesaikan. Jangan sampai berlarut-larut, segera selesaikan. Gara-gara itu Bapak Ibu, akhirnya tersendat. Ya, bismillah kita konsolidasi lagi. Ya. Terus Bapak Ibu, kiat sukses dari saya boleh di ini ya, boleh dipraktekin ya. Kalau pengen sukses Bapak Ibu, ini saya ada kata-kata 4 huruf ya. Bapak Ibu, kalau pengen sukses ya, ini yang saya lakukan ini Bapak Ibu. Apa? Nyutnya sekali, jangan 2 kali. Kalau 2 kali jadi maka Bapak Ibu, ini apa? Ini yang saya amalkan, saya lakukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen sukses, kunci utama di bisnis ini adalah niat yang kuat. Modal utama di bisnis ini apa? Niat yang kuat. Niat yang kuat. Jadi apa? Bapak Ibu harus cari di dirinya Bapak Ibu sendiri. Saya harus punya spirit internal. Ya. Walaupun hujan, walaupun panas, walaupun nggak ada mitra yang jalan, tetap niat yang kuat. Ciri-cirinya seperti itu. Betul nggak? Betul. Waktu itu Bapak Ibu ya, saya itu awal bermitra nggak punya mobil, rumah mau disita, anak saya kuliah disuruh berhenti. Saya berpikir kalau saya pakai motor, paling saya di Surabaya dan Sidoarjo tok. Kan gitu ya Bapak Ibu. Maka saya target diri saya. Saya maksimal 3 bulan harus dapat mobil. Maka Bapak Ibu, untuk sukses Bapak Ibu harus target diri dan dihitung. Kalau misalnya mobil kan 300 pasang. 300 pasang. Ini kita breakdown. Jadi berapa? Jadi 3 bulan misalnya. Jadi 3 bulan. Maka per bulan 100 pasang. 100 pasang di breakdown lagi. Jadi 25 pasang per minggu. Di breakdown lagi Bapak Ibu. Maka saya waktu itu harus membentuk tim yang banyak. Yang target diri kita sendiri. Lah, banyak yang namanya hambatan, banyak masalah dan sebagainya ya. Waktu itu saya gimana bina mitra, gimana presentasi, masa nggak sepeda motor nggak proyektor kan gitu ya, masa nggak proyektor nggak kan gitu ya. Saya gimana caranya, nggak punya mobil, saya nyewa mobil. Saya nyewa mobil 1 bulan itu 3.500.000 waktu itu. Saya sewa
2 bulan waktu itu. 2 bulan, tak sewa di sini. Saya pertama ngajak Mas Enggar punya mobil, nggak tahu kalau mobil sewaan. Saya kerjakan, saya target diri saya nggak pulang kalau belum dapat closing. Saya tidur di mana? Di Hotel Merah Putih. Di pom bensin. Tapi Bapak Ibu ya, itu nggak tahu ya dari saya gimana caranya. Di mobil itu produk ada, sound system ada, laptop ada, proyektor ada, lengkap. Kemana-mana saya harus pokoknya harus presentasi dan promosi. Dan waktu itu saya belum ada TikTok kan. Jadi dulu itu full offline saya dulu. Kebetulan full offline. Ya. Saya kerjakan, alhamdulillah. Kembali lagi, kendaraan ini, PT Best ini kendaraan yang luar biasa, benar nggak? Tapi untuk menjemput rezeki yang luar biasa harus diikuti dengan kiat yang luar biasa. Kiat yang luar biasa itu gimana? Ya magnet rezeki, berguru pada Ustaz Salman, benar nggak? Yang membuat rezeki datang ke kita itu apa sih? Nah, ini kan PT Best rezekinya gede, benar nggak? PT Best rezekinya gede. Saya berguru pokoknya ya kayak gitu ya. Saya melakukan yang namanya magnet rezeki. Ya. Pertama ke ibu saya, yang punya ibu masih punya ibu ya. Saya dari awal Bapak Ibu nggak pernah menolak atau membantah atau nyentak atau apapun terhadap ibu saya. Gaji saya awal itu sampai sekarang itu untuk ibu. Jadi kita muliakan orang tua. Jadi kayak ibu Bapak Ibu, saya kerja di perusahaan dulu itu ya, gaji 3 juta gitu ya. 1 juta untuk utama itu untuk ibu dulu, baru untuk kebutuhan. Kurang. Tapi setelah kurang tercukupi dalam bulan itu. Dan itu saya lakukan terus. Ternyata Bapak Ibu, saya ditemukan dengan mitra-mitra yang luar biasa. Padahal saya offline, ditemukan dengan mitra-mitra yang luar biasa. Magnet rezeki seperti itu. Terus ya nanti berguru sama Ustaz Salman ya, yang masalah magnet rezekinya. Rezekinya gede, ya rezekinya di sini betul gede, cara ngambilnya juga harus gede. Orangnya juga gede, amplopnya gede, perutnya juga. Itu ya. Dari sini maka modal utama di bisnis ini adalah niat yang kuat. Niatnya kuat. Yang kedua apa? Ya, gimana? Apa? Saya tembus mobil 45 hari. 45 hari saya tembus mobil, Mas Enggar 40 hari. Tapi cepetan saya, kenapa? Daftarnya cepet saya kan gitu. 45 hari, Mas Enggar 40 hari, Pak Pujianto bos saya itu 50 hari. Lah, saya closing Pak Pujianto awal dapat priority 2 nih Pak ya. Saya pertama bergabung itu Mas Enggar priority, maksud Pak Pujianto. Kalau Pak Pujianto ini dari produk, nggak bisa. Ini karena orang jualan kan itu ya. Saya masuknya ke produk, jalan langsung. Tapi di bawah Pak Pujianto, saya harus mencari orang-orang yang bisa pinter online. Karena nggak mungkin kalau nggak bisa online. Kalau kita offline susah Bapak Ibu, berat. Maka saya harus menciptakan, walaupun saya nggak bisa online, harus mitra-mitra harus pinter online Bapak Ibu. Berat sekali Bapak Ibu. Biayanya juga banyak, benar nggak? Bagian saya yang membina mitra. Alhamdulillah, ya alhamdulillah ditemukan orang-orang yang luar biasa. Ya, maka yang kedua adalah yakin terhadap pertolongan Allah, yakin terhadap PT Best. Kenapa harus yakin Bapak Ibu? PT Best ini punya 4 pilar, benar nggak? Ya. 5. Sekarang 5 pilar ya. Pertama apa? Company profit. Perusahaan yang luar biasa, ya. Izinnya lengkap, dapat sertifikat syariah, kan itu ya? Di perusahaan sebelah sudah ada belum? Belum. Sudah ada belum? Belum. Baru mulai buka usaha.
kita sudah lari, kan gitu ya? Perusahaan ini izinnya lengkap sudah, dapat sertifikat halal produk dan halal sistem. Terus perusahaan ini izinnya lengkap, aman ya? Perusahaan sebelah belum ada syariahnya, kan gitu ya? Yang kedua apa Bapak Ibu? Produk kita lebih dari 200, bener kan? Ditambah terus. Produk pertanian, kesehatan, semua produk yang kita butuhkan ada, bener kan? 200 produk. Ketemu siapapun pasti butuh produk kita, bener kan? Asalkan mau. Kalau nggak mau ngomong ya nggak tahu. Ya nggak tahu kalau kita punya produk yang luar biasa, bener kan? Di sebelah berapa produknya? Cuma 2. Tepuk tangan untuk BTBS. Terus apa lagi? Marketing plan. Marketing plan kita Bapak Ibu menggabungkan antara binary dan hybrid system. Di binary membantu kita, kecepatan kita untuk dapatkan reward. Karena di binary ini ada sistem spillover, sehingga kita memudahkan untuk closing, untuk mendapatkan reward. Itu dari binary. Artinya mitranya gampang sekali dapat rewardnya. Lah matahari supaya perusahaanku kuat. Maka kemarin pas hitung-hitungan diprediksi ya nggak lama yang tetangga sebelah. Nggak lama kenapa? Karena dihitung-hitung cepat, nanti bisa. Yang awal-awal mungkin oke lah, karena dia hanya apa ya, pengen kelihatan gitu ya. Nanti kita udah di atas itu susah Bapak Ibu. Apalagi kalau bicara berkembang banyak, pasti akan sistemnya diganti kayak situ. Atau kalau nggak mau diganti ya mungkin sudah nggak ada kabarnya. Dulu Bapak Ibu sebelum ada yang CNI itu dulu ada namanya Semen, ada yang namanya HNI, ada yang namanya, waduh banyak sekali. Kalau di ANSI kan beda. Kalau di ANSI itu modelnya dari dulu kan nggak ada ribetnya ya. Dia kan modelnya pakai jualan ya. Insya Allah kita ini menggabungkan dua sistem yang luar biasa. Saya awal bergabung dengan PTBS dan Base Corporate Syariah, itu ada tetangga saya ngomong, alah nggak lama kamu akan bangkrut perusahaan itu. Tapi saya melihat bener nggak, tak lihat full. Yang dilihat dia itu adalah sistem binary. Kalau binary full, cepat Bapak Ibu. Dan alhamdulillah di PTBS pakai hybrid system sehingga perusahaan ini tahan lama. Tepuk tangan untuk apa lagi? Setelah itu apa? Oh ya, support system. Ya. Jadi support system dari perusahaan ngasih support system yang luar biasa. Ya. Ya. Artinya apa? Artinya kita ini dikasih apa ya? Pembinaan yang luar biasa. Pembinaan yang luar biasa. Ya. Terus apa lagi selanjutnya? Website. Transparansi. Oke ya. Nggak, artinya semua itu Bapak Ibu, artinya semua itu membuat kita tambah yakin bahwa kita berada di kendaraan yang tepat. Tepuk tangan untuk BTBS ya. Selanjutnya ulet itu apa? Gak gampang putus asa, gak gampang menyerah. Bapak Ibu, resiko paling besar di bisnis ini adalah apa? Ditolak. Bener gak? Di sini ada yang pernah ditolak? Pernah. Ada yang nggak pernah ditolak? Yang nggak pernah ditolak berarti nggak pernah. Tepuk tangan. Bapak Ibu, apa ya? Intinya paling resiko paling besar adalah ditolak. Kalau ditolak Bapak Ibu berarti Bapak Ibu cepat apa? Cepat sukses, cepat dapat closing. Itu ya. Maka ulet ini penting, gak gampang menyerah. Mati satu tumbuh 1000. Sekarang mungkin di antara mitra-mitra kita, kalau saya ngomong, saya fokus pada orang yang mau. Ya nggak mau ya sudah, nggak mau dibina, mau mundur silakan. Tapi saya fokus mencari orang-orang yang baru dan membina orang yang tetap bertahan. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Kalau ada yang seperti ya silakan, kan gitu ya. Fokus kita pada orang yang mau. Apalagi mereka bisanya cuma ngambil
mitra orang. Ambil ya bener kan? Kalau teman-teman semua di ABCS ini kan banyak TikToknya kan gitu ya. Pasti mitra-mitra baru fokusnya ke sana. Masa mau mencari orang XN diajak ke sini kan nggak mungkin. Ya, maka fokus kita adalah mencari orang baru. Tepuk tangan untuk kita ya. Udah, D apa? Duplikasi. Hah? Ular. Kira ular. Duplikasi. Duplikasi itu apa duplikasi? Duplikasi itu apa? Meniru apa ya? Menduplikasi itu Bapak Ibu bisa mentransfer ilmunya dan mitranya melakukan seperti yang Bapak Ibu lakukan. Ya, itu namanya duplikasi. Jadi Bapak Ibu, maka kenapa harus duplikasi? Maka Pak Haji Adan Haris ini melihat peluang. Gimana Pak Haji Adan Haris itu luar biasa Bapak Ibu. Bisa melihat gimana caranya mitra-mitra ini bisa kaya semua, kan gitu ya? Gimana caranya? Maka beliau membuat tim elit, betul nggak? Tim elit ini sederhana Bapak Ibu. Sederhananya gimana? Bagaimana setiap bulan kita closing satu orang minimal paket basic. Nggak closing kebangetan Bapak. Berarti nggak kerja, bener nggak? Saya dulu jadi salesman itu dikasih apa target, bener nggak? Berarti Bapak Ibu kalau ingin sukses harus punya target. Kalau Bapak Ibu ingin sukses harus punya target dari dalam diri sendiri. Mau kapan dapat luxury-nya, mau kapan dapat championnya, mau kapan dapat big ambassador-nya. Yang target diri kita masing-masing. Lah, gimana caranya? Yang paling sederhana, paling gampang, ikutin TPN. Di sini sudah apa ya? Sudah semua dari tim elit belum? Ya. Yang closing tiap bulan? Ya. Ada? Ada dong. Iya, tim elit ya, pakai terus. Tapi harus sungguh-sungguh bisa menduplikasikan pada mitranya. Caranya gimana Bapak Ibu? Ketika kita sama mitra yang baru kan otomatis sponsor ya. Harus selalu komunikasi. Yang apa ya? Yang sponsornya harus bertanggung jawab. Bagaimana mitranya yang baru closing atau mitra sponsornya juga harus closing. Biar caranya harus komunikasi. Artinya apa? Semua sebelum closing itu kan ada urut-urutannya, bener nggak? Sebelum closing sedekah informasi, bener nggak? Sedekah informasi Bapak Ibu punya database mitra, calon mitra. Nah, setelah punya calon mitra, otomatis dipresentasi, dipromosikan, tinggal apa ya? Dia bergabung atau tidak, kendalanya apa? Semakin banyak orang yang dipresentasi, kemungkinan besar juga banyak yang closing. Maka Bapak Ibu, kita harus target diri kita tiap hari loh ya. Tiap hari kita harus berkomitmen. Maka kalau pengen sukses, Bapak Ibu harus punya komitmen terhadap diri sendiri. Satu hari minimal berapa orang yang kita prospek? 20. Berapa? 20. Bisa kalau online. Bener nggak? Offline bisa. Oh iya, offline juga bisa. Bisa. Iya nggak apa-apa. Online offline nggak apa-apa ya. Harus kita target diri kita. Saya dulu Bapak Ibu, ketika jadi salesman itu ada namanya daily record. Kemana saya hari ini bekerja. Kebanyakan dari kita jadi mitra PT Best, dari mitra kita ya, itu koyo-koyonya kerja, tapi nggak orang kerja itu biasanya kan dimulai jam 8 sampai jam 4 sore, betul kan? Itu namanya kerja. Yang dilakukan itu ya. Lah kadang-kadang kita itu nggak begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu nggak melakukan seperti itu. Satu hari nggak menargetkan berapa orang yang kita targetnya. Terus dari misalnya satu hari 10 orang, satu hari 10 orang, satu minggu berapa orang? 70. 70. Masa oksigen nggak bisa closing Bapak Ibu?
berarti kan salah. 1 hari 5 lah, nggak usah 10, 5 aja. 5 1 bulan, 1 minggu berapa? Banyak, kakek ya. Baik 1 hari 2 aja, ya. 1 hari 2 aja Bapak Ibu. Berarti 1 minggu berapa? 14 kilo kau masuk barang sing closing. Biasanya kakek oleh siji, setelah 1 hari siji. 1 hari 1 mau nggak? Mau. Bisa nggak 1 hari 1? Bisa. Sing kerja tetap kerja, jadi karyawan tetap jadi karyawan. Jadi ibu rumah tangga, pokoknya 1 hari punya prospek 1 aja. Dan ini harus punya komitmen Bapak Ibu. 1 hari 1 prospekan. Lakukan selama seminggu. Berapa orang? 7. Lakukan selama 1 bulan. Berapa orang? 30. Kabar buruknya 29 menolak. Berarti yang daftar berapa? 1 saja, alhamdulillah Bapak Ibu. Lakukan itu. Duplikasi kemitranya. 15 bulan dapat 3.670 juta. Itu yang dipikirkan Pak Jendral dari Setiawan. Caranya mitra-mitra itu bisa closing tiap bulan minimal 1. Dari 1 setiap bulan ditarik ke belakang, berarti minimal 1 hari 1 prospek, kan gitu ya. Kok gak, misalnya gak closing, berarti ada yang salah. Yang salah di mana? Mungkin cara kita prospek atau kita gak punya daftar prospek, kan gitu ya. Nah, maka sebenarnya Pak Jendral ini luar biasa, ngasih cara yang sangat gampang. Mengajak 1, bantu ajak 1, duplikasikan. Maka pengen susah di PTPS harus duplikasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Maka Bapak Ibu, sebenarnya orang-orang yang mundur dari PTPS itu karena apa? Karena 1, nggak punya bonus, nggak dapat bonus karena apa? Karena dia kena penyakit apa? Tetanus, terdaftar tapi nggak dapat. Di sini ada yang kalau 1 bulan nggak dapat bonus, 2 bulan nggak dapat bonus, 3 bulan nggak dapat bonus, maka mulai mikir enak bisnis nih, kan gitu ya. Maka Bapak Ibu, cara yang paling gampang adalah bagaimana kita bisa dapat bonus sponsor. Itu kunci utama di bisnis ini adalah bonus sponsor. Kalau Bapak Ibu udah dapat bonus sponsor, otomatis jalan timnya, bener nggak? Otomatis ketika punya bonus sponsor, Bapak Ibu bisa mengatur jaringannya. Otomatis Bapak Ibu akan mendapat bonus pasangannya, kan gitu ya. Otomatis Bapak Ibu ketika dapat bonus sponsor, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan rezeki yang luar biasa lagi. Artinya ketika Bapak Ibu sudah gak susah mendapatkan bonus sponsor, ya harus diperkuat, ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, awal saya waktu itu ini cerita biasa ya Bapak Ibu. Ketika itu waktu itu saya kepingin umroh. Waktu itu ya, saya hanya punya 2 kendaraan, sepeda motor Vario yang sudah lunas sama Vario yang belum lunas. Saya diajak umroh teman saya itu waktu itu nggak pernah terbelit dalam hati ya. Tapi ketika muncul kepinginan umroh, saya hanya bisa, wah ini tak jual aja motor Vario yang lama, yang ini mau lunas tak jual 20 juta, saya bisa umroh. Bener nggak Pak Ibu? Saya bisa kredit lagi, kan itu. Simpel saya seperti itu waktu itu. Lah, setelah saya punya keinginan kayak gitu, punya duit, saya nggak jadi umroh. Saya nggak jadi umroh, tapi yang tak berangkatin ibu saya. Ibu tak berangkatin ibu saya, ibu tak suruh berdoa di sana, tak mintain doanya. Nah, ketika di sana Bapak Ibu, pas umroh itu ya, saya belajar pengurusan paspor, saya belajar. Saya ini bukan orang pondok, bukan orang nggak iso ngaji, ya nggak iso ngaji, tapi keinginan kuat untuk umroh. Piye caranya saya bisa umroh berkali-kali dan umroh gratis? Saya harus tahu ilmunya. Setelah ibu saya ini saya ajak, saya umrohkan Bapak Ibu. Saya dokumentasi, saya ke mana-mana ya. Selesai. Habis itu mulai saya berani untuk siar. Ya, maka ketika setiap ada pengajian, walaupun saya nggak bisa ngaji, saya masuk ke pengajian.
saya tampilkan perjalanan umroh. Saya ajak orang-orang untuk menyimak yang belum umroh bagaimana perjalanan umroh dari bandara sampai di sana, rukun umroh semua lengkap sampai pulang perjalanan. Sehingga yang tadinya nggak ada bayangan punya bayangan, kan itu ya. Setelah punya bayangan butuh tambah keinginan nggak? Mulai keinginan, mulai tambah jeret, akhirnya banyak yang daftar. Maka ketika sudah mulai banyak daftar, saya bisa umroh gratis. Kita umroh gratis, saya publikasikan, saya dokumentasikan semua. Sampai di sana Bapak Ibu pulang, saya tambah berani lagi Bapak Ibu. Habis itu berangkat lagi 2 bulan, berangkat lagi. Sampai terakhir saya itu Bapak Ibu punya gerakan 5.000 jamaah. Sekali berangkat itu 5.000 jamaah. Besar nggak Bapak Ibu? Dari Surabaya saya pegang 1 pesawat, padahal aku gak cuma ngaji. Tapi karena keinginan yang kuat, kemauan yang kuat, ternyata bisa. Ya, saya bawa semangat, saya bawa apa? Jamaah itu Bapak Ibu ya. Pesawat Garuda, 1 pesawat saya handle sendiri. Yang lain ada Lion dan sebagainya. Itu dari Surabaya berangkat dari Bandung, berangkat dari Jakarta 1 hari 5.000 jamaah. Ketika di sana tawaf itu orang Indonesia semua, full orang Indonesia. Ketika sa'i orang Indonesia semua, sampai orang-orang banyak terheran. Dan yang luar biasa Bapak, ketika ibadah sa'i luar biasa. Ini menginspirasi saya waktu itu. Ya. Bapak Ibu, saya bayangkan ketika sa'i itu adalah ibadah yang dilakukan Kanjeng Nabi Ismail, Ibu Siti Hajar, Nabi Ismail. Bener gak? Siti Hajar waktu itu mencari apa Bapak? Mencari air. Ibarat sekarang adalah penghidupan. Menurut saya, bener gak? Mencari rezeki, mencari penghidupan itu mencari air. Bener gak? Dari bukit Sofa, saya bayangkan ketika itu Sofa itu adalah tempat yang panas di padang pasir yang tandus. Dari bukit Sofa mencari air ke bukit lumayan jauh. Dari bukit Sofa Kanjeng Ibu Siti Hajar tahu bahwa di bukit Sofa tidak ada air. Beliau bergerak ke bukit di Bukit Marwah ketemu air nggak? Dari Bukit Marwah kembali lagi ke bukit, dapat air nggak? Kembali lagi ke bukit sampai 7 kali. Artinya itulah syariat. Kalau kita pengen dapat duit, dapat rezeki, syariatnya harus kerja. Padahal tahu di sini nggak ada, kesini nggak dapat, kembali lagi nggak dapat air. Ini namanya ulet, tahu ulet? Klaten. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dari Bukit Sofa. Tapi Bapak Ibu, beliau ini ketika bergerak dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dalam hatinya berdoa, ya Allah, Engkau yang maha kaya, ya Allah. Engkau yang maha berrezeki, ya Allah. Temukan saya dengan air, ya Allah. Temukan saya dengan mitra-mitra baru, ya Allah. Mungkin selama ini kita sombong Bapak Ibu, hanya presentasi kurang doanya. Dari Bukit Sofa bergerak ke Bukit Marwah. Di Bukit Marwah nggak ada air, bergerak lagi di sini. Ini orang musafir, Bapak Ibu. Kalau jadi musafir, insya Allah doanya langsung aja. Berdoa terus sampai 7 kali, Bapak Ibu. Airnya apa ketemu di Bukit Sofa? Apa di Bukit mana airnya? Airnya ketemunya di kakinya Nabi Ismail, di dekat TK. Artinya dengan siar, dengan bergerak. Tahu itu langit ditemukan, Bapak Ibu. Pasti ditemukan. Pasti hanya orang-orang yang apa ya, yang gaulet, orang-orang yang gampang patah semangat, yang gampang menyerah. Maka ketika bergerak itu adalah syariat yang luar biasa. Yakin, orang-orang rezeki, orang-orang nelpon,
seperti itu Bapak Ibu, karena luar biasa. Bulan ini bulan Ramadan yang luar biasa Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu berada di tim yang tepat. Ada kegiatan seperti ISLG ya. 72 jam kalau ini kemarin dan besok insya Allah hari yang luar biasa ya. Bapak Ibu ikut doa bersama Ustaz itu ya. Insya Allah Bapak Ibu juga ditemukan air-air zam-zam yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, kita sudah berada di tempat yang tepat, di kendaraan yang tepat. Cepat enggaknya Bapak Ibu tergantung impian. Bapak Ibu berada di grup yang luar biasa. Ya, tinggal Bapak Ibu aja lakukan, belajar, lakukan, ajarkan. Belajar, lakukan, ajarkan. Action. Ya, maka Bapak Ibu, kalau ada tawaran-tawaran yang belum jelas, belum terbukti, semua tergantung Bapak Ibu, tapi harus pakai rasional. Alhamdulillah di PT BES adalah kendaraan yang cepat dan tepat dan terbukti dan tawaran. Mari berproses bersama, insya Allah kita jemput impian bersama. Mungkin itu ada tanya jawab, silakan. Kalau ada tanya jawab, mau? Boten, Bos. Pak. MC. Ada tanya? Cukup? Silakan yang bertanya. Ayo teman-teman, musafir ayo. Ayo tanya. Gak ada yang tanya ya? Kita Udah pintar semua. Jadi sebenarnya kunci di bisnis ini Bapak Ibu yang biasanya seperti ada sedekah informasi itu aja guys, lakukan sedekah informasi online itu aja kan proses ke grup prestasi online-nya, cuma itu aja, tapi lakukan terus menerus. Mungkin itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu ya. Ya. Maaf ada salah ucap, mohon doanya. Saya doakan Bapak Ibu segera cepat tembus ambasador ini. Yang belum dimasukkan segera memasukkannya. Yang belum tembus ambasadornya segera tembus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak Ibu diberi kemudahan, kesabaran, ketaatan dan kemudahan untuk mendapatkan ambasador. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong untuk Pak Suwarjo. Luar biasa Pak Suwarjo, ilmunya dicurahkan kepada kita memang sesuai dengan namanya. Suharjo, Su api, hari-hari selalu jodoh rezeki. Hadirin